Halo dan selamat datang kembali. Coba deh pikirin, listrik yang lagi nyalain layar kamu sekarang, itu asalnya dari mana sih? Hari ini, kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa listrik dari sumbernya, langsung ke rumah kamu, dan kita akan fokus ke salah satu keajaiban rekayasa yang paling keren, tenaga air. Kedengarannya simpel ya, cuma tekan saklar, lampu langsung nyala. Tapi, di antara momen klik dan terang, itu ada sebuah proses yang super rumit dan cepet banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan ini. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu sama yang namanya jaringan listrik. Bayangin aja, ini kayak satu mesin raksasa yang saling nyambung. Sebuah jaringan super besar yang melintasi seluruh negeri. Dan tujuannya cuma satu, nganterin listrik ke kamu pas kamu butuh. Nah, ini dia gambaran besarnya. Di satu ujung ada pembangkit listriknya. Bisa dari tenaga nuklir, surya, angin, dan bintang utama kita hari ini, PLTA alias pembangkit listrik tenaga air. Dari situ, listriknya jalan-jalan lewat kabel transmisi dan distribusi sampai akhirnya nyampe ke colokan di rumah kita. Jadi, perjalanannya itu ada 3 tahap besar. Ada pembangkitan, yaitu proses bikin listriknya, terus transmisi, ngirim listriknya jauh-jauh lewat menara-menara tinggi itu. Terakhir, distribusi, yang nyalurin dari gardu induk dekat rumah ke komplek kita. Nah sekarang, kita bakal fokus ke tahap paling awal, pembangkitan. Dari sekian banyak cara bikin listrik, ada satu cara yang paling tua, dan jujur aja, paling menakjubkan, yaitu manfaatin kekuatan air yang bergerak. Inilah dia, pembangkit listrik tenaga air, atau yang kita sering sebut PLTA. Jadi intinya begini, PLTA itu tugasnya mengubah energi. Dia nangkap energi air yang tersimpan karena ketinggiannya, itu namanya energi potensial, dan energi dari gerakannya, itu energi kinetik. Terus, voila, diubah jadi energi listrik yang kita pakai tiap hari. Sip, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kita bakal bedah satu persatu bagian-bagian penting di dalam PLTA konvensional biar kebayang gimana semua ini bekerja, langkah demi langkah. Oke, lihat deh gambar ini. Kelihatan kan semua bagiannya kerja bareng? Mulai dari air di waduk sebelah kiri yang ditahan bendungan, terus airnya ngalir ke bawah lewat pipa, muterin turbin dan generator, baru deh airnya dibalikin lagi ke sungai. Kelihatannya rumit ya? Tenang, kita akan bahas setiap komponen utamanya satu-satu. Semuanya berawal dari sini. Bendungan itu ibarat tembok raksasa yang nahan sungai sampai jadi danau buatan atau waduk. Gini deh, waduk terbesar di dunia itu bisa nampung air buat ngisi jutaan kolam renang olimpiade loh. Nah, dengan nahan air di ketinggian segitu, kita itu sebenarnya lagi nyimpan energi potensial yang luar biasa besar. Persis kayak baterai raksasa buatan alam. Dari waduk, airnya masuk ke pipa pesat atau penstock. Anggap aja ini perosotan air tapi versi ekstrim. Tekanannya super tinggi. Pipa ini yang ngarahin air dari atas ke bawah dengan kecepatan gila. Nah, pas airnya meluncur ke bawah, energi potensialnya langsung berubah jadi energi kinetik yang dahsyat. Energinya gerak. Saking kuatnya, tekanannya itu bisa setara sama tekanan di dasar laut. Dan, boom, air bertekanan tinggi tadi langsung menghantam turbin. Disinilah jantungnya PLTA. Lihat deh bilah-bilahnya yang raksasa itu. Beberapa ukurannya bisa sebesar rumah loh. Bilah-bilah ini yang menangkap kekuatan air, bikin turbinnya muter kencang banget, bisa ratusan kali per menit. Di titik ini, energi gerak air udah berubah jadi energi mekanik. Putaran dari turbin tadi disambungin ke generator. Dan disinilah momen ajaibnya terjadi. Generator ini pakai prinsip induksi elektromagnetik. Gampangnya, dia muterin magnet super besar di dalam gulungan kabel tembaga. Gerakan putaran itu diubah jadi arus listrik. Nah, ini dia listrik yang siap dikirim ke rumah kamu. Biar kebayang bedanya, kita bandingin dikit ya sama PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau PLTA kan pakai kekuatan fisik air jatuh. Nah, kalau PLTU, dia bakar sesuatu, misalnya batu bara, buat manasin air sampai jadi uap. Uap panasnya itu yang dipakai buat muter turbin. Beda banget kan caranya, walaupun tujuannya sama. Tapi, jangan kira semua PLTA itu sama ya. Walaupun prinsipnya sama, desainnya bisa beda-beda banget, tergantung lokasi dan kondisi alamnya. Coba kita lihat beberapa jenisnya. Salah satu yang paling penting itu pilihan turbinnya. Para insinyur milih turbin berdasarkan 2 hal. Pertama, head atau gampangnya seberapa tinggi si air jatuh. Bayangin aja beda air terjun yang tinggi banget sama yang pendek. Kedua, debit alias seberapa banyak air yang ngalir. Kalau head ya tinggi, mereka pakai Pelton. Kalau sedang-sedang aja, ada Francis. Nah, kalau headnya rendah tapi arusnya deres, jagoannya itu Kaplan.
Keragamannya nggak cuma di turbin, tapi juga di desain pembangkitnya. Selain tipe bendungan raksasa yang tadi kita lihat, ada juga tipe lain. Ada yang namanya run-off river, atau aliran sungai langsung. Terus ada pompa simpan, bahkan ada yang manfaatin tenaga pasang surut. Ada juga sistem kaskade, jadi ada beberapa PLTA berderet di sepanjang sungai yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat dua pendekatan yang beda banget. Yang kiri itu run-off river. Dia nggak perlu bendungan super besar, cuma minjem sedikit aliran sungai. Simple. Nah, yang kanan ini pumped storage. Ini jenius banget. Jadi dia pakai listrik pas lagi murah, biasanya malam hari, buat mompa air ke atas. Nanti pas listrik lagi mahal atau banyak yang butuh, airnya dilepas lagi ke bawah buat hasilin listrik. Ini tuh kayak baterai raksasa yang bisa di-charge ulang. Penting banget buat jaga kestabilan jaringan listrik. Dan teknologinya nggak cuma buat sungai loh, kita bahkan bisa memanen kekuatan lautan. Pembangkit listrik tenaga pasang surut ini contohnya. Dia manfaatin gerakan pasang naik dan surut air laut yang udah pasti bisa diprediksi buat muter turbin. Keren banget kan? Kita bisa pakai ritme alami planet kita sendiri. Jadi kalau kita sambungin semua titik-titik ini, kita jadi bisa lihat gambaran besarnya kan? Dari status air hujan di puncak gunung, sampai akhirnya jadi cahaya yang nerangin kota kita. Semuanya itu satu sistem yang rumit dan saling terhubung. Pada akhirnya, ini semua jadi pengingat betapa cerdasnya kita sebagai manusia. Kita bisa belajar memanfaatkan salah satu kekuatan alam paling dasar dan mengubahnya jadi sesuatu yang jadi motor penggerak dunia modern. Ini sih benar-benar keajaiban rekayasa. Nah, sebelum kita tutup, saya mau kasih satu bahan pikiran. Tenaga air ini kan udah jadi andalan kita selama lebih dari 100 tahun. Kuat dan bisa diandelin. Pertanyaannya sekarang, sambil kita melangkah ke depan, inovasi apa lagi, sumber energi apa lagi yang bakal kita pakai buat membangun masa depan kita yang berkelanjutan? Makasih banyak sudah menyimak.